Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini saya akan coba mengangkat tema tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Baik, kalau saya lihat ini, kita flashback lagi ke belakang bahwa tidak terungkapnya kasus ini atau belum terungkapnya kasus Jalan Cagak ini adalah belum adanya bukti-bukti atau alat bukti yang dipegang oleh pihak kepolisian. Sehingga hampir berjalan 7 bulan ini eh, masih belum ada titik-titik, walaupun sebenarnya sudah ada titik terang, ya. Mulai ada titik terang, insya Allah, mudah-mudahan. Nah, kita bicara masalah tidak adanya barang bukti atau alat bukti. Biasanya dalam kasus pembunuhan itu pertama selalu dilihat daripada CCTV, ya. Apakah ada CCTV di tempat kejadian atau di lingkungan tempat kejadian. Kedua adalah masalah sidik jari, dan itu pun masalah sidik jari itu adalah hal yang betul-betul bisa menjadikan petunjuk nantinya. Nah, kalau bicara masalah sidik jari, kita lihat kegiatan atau apa yang dilakukan pengeksekusian terhadap korban itu tidak meninggalkan sidik jari satupun. Informasi yang kita dapat di media, juga keterangan dari kepolisian, tidak ada sidik jari. Padahal kalau kita lihat, ya, waktu diperkirakan eksekusi terjadi sekitar malam, setelah jam 12 malam hingga jam 6 pagi. Hampir kurang lebih 6 jam. Dari 6 jam itu banyak sekali gerakan-gerakan yang dilakukan oleh eksekutor. Karena di sana ada 2 korban. 2 korban yang kita ketahui luka-luka di bagian kepala, bagian muka yang sangat menyedihkan, ya. Artinya ada gerakan-gerakan terhadap korban di sana. Di mana juga korban almarhumah Amelia diperkirakan ada perlawanan di sana. Maka kalau ada perlawanan berarti ada gerakan-gerakan di sana antara pelaku dan korban. Saya hanya bisa membayangkan betapa komando yang diberikan oleh seorang pimpinan di sana. Kalau saya katakan ini ada komando, ya. Ada seorang komando yang memberikan memberikan instruksi kepada eksekutornya untuk melakukan demikian gerakan apa yang disampaikan oleh komandannya. Saya hanya bisa membayangkan betapa kerja keras, berpikir dengan pressure yang tinggi, ya, karena pada saat itu adalah pada saat kejadian eksekutor. Pasti baik eksekutor, baik komandonya itu pasti ada pressure, tegang. Mereka takut kalau ketahuan, kan seperti itu. Juga mereka berpikir, sudah dicampur tegang, juga mereka berpikir bagaimana untuk menghilangkan sidik jari atau bagaimana untuk menghilangkan barang bukti supaya tidak bisa meninggalkan jejak. Betapa luar biasa kerja keras, tenaga, pikiran, energi, semua terkerahkan oleh eksekutor dan komandonya. Sampai tidak ada satupun sidik jari yang tertinggal di sana. Padahal bagaimana
kita ketahui bahwa korban ada luka-luka di muka akibat daripada benturan, pukulan, artinya ada touch, ada menyentuh terhadap muka, dan ada alat yang dipegang, yang disentuh. Kita bayangkan apa saja yang sentuh, mulai dari alat yang dipergunakan untuk melakukan eksekusi, kemudian juga membuka bajunya, karena almarhum dalam keadaan tidak berpakaian. Pada saat membuka baju, pasti ada sentuhan-sentuhan terhadap kulit, badan, dan pada saat mengeret korban ya dari dalam rumah ke mobil Arpat, itu ada sentuhan-sentuhan ya. Nah, banyak sekali sebenarnya potensi-potensi untuk digali dari sidik jari itu. Bisa saja mereka menggunakan sarung tangan untuk supaya tidak adanya sidik jari yang menempel. Tapi kita yakini bahwa banyak sekali gerakan-gerakan di sana. Kalau saya mengibaratkan atau saya pernah dalam suatu organisasi, baik itu di taekwondo ataupun di paskibra, pada saat saya jadi pimpinan, ya, pada saat saya memberikan instruksi kepada anak buah, katakanlah di taekwondo, pada saat saya memberikan instruksi, tolong gedung dibersihkan dari mulai A, B, C, D, pintunya dibersihkan, semua lantai dibersihkan. Pada saat memberikan program-program yang sudah saya berikan, A sampai Z misalkan, atau A sampai Z, A sampai sampai N, ya seperti itu misalkan. Tapi pasti ada aja dari program yang saya buat, ada aja pasti yang terlupakan di sana. Karena keterbatasan kita berpikir. Pada saat saya juga sama, pada saat di paskibra pun sama, saya memberikan instruksi kepada anak buah, harus begini, harus begini. Maka ada saja yang lupa dari yang sudah direncanakan program dari A sampai 10, dari 1 sampai 10, ada aja satu yang tertinggal. Karena ada apa? Keterbatasan sebagai sebagai manusiawi yang kadang-kadang lupa, ya, kadang-kadang lupa. Nah, saya juga membayangkan pada saat keadaan biasa tidak ada penekanan, tidak ada pressure, tidak ada stressing, ada saja yang lupa. Saya cuma membayangkan komando yang diberikan oleh si pelaku di lapangan. Dia dalam keadaan pressure, dia dalam keadaan tekanan, dia dalam keadaan stres pasti karena takut ketahuan, takut ada orang yang melihat. Ya, begitu bisa dia memberikan komando sampai tidak ada sidik jari satupun. Kalau saya hubungkan lagi kepada judul saya yang pertama, tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Saya yakin sehebat-hebatnya pelaku dengan seorang komando, pasti ada jejak yang tertinggal. Kita harus yakin itu semua, karena tidak ada kejahatan yang sempurna. Orang yang santai saja memberikan instruksi, dalam keadaan santai, tidak stressing, pasti ada yang lupa. Apalagi ini adalah dalam keadaan stretching, dalam keadaan pressure, dalam keadaan terketan, takut ketahuan, pasti ada jejak yang tertinggal. Suatu saat akan muncul. Kalau kita lihat kemarin, Pak Yosep didatangi oleh pihak polisi dari Polsek. Ada 3 poin yang disampaikan, yaitu oleh kuasa hukum Bapak Fajar Sidik, bahwa 1 adalah masalah kunci belakang, 2 masalah tangga, 3 masalah atap. Pada saat komando memberikan instruksi hapus semua sidik jari yang ada di bawah, hapus semua sidik jari dari mulai melakukan
eksekusi kepada korban, baik yang ada di tubuh korban, baik alat yang dipakai untuk memukul, baik pakaian yang dibuka, baik pada saat menyeret, masuk ke dalam mobil Alphardnya dibersihkan, pada saat mobil Alphard diparkirkan, kuncinya yang ada mobil Alphardnya dibersihkan, kaca yang terbuka dibersihkan, pintu mobil Alphard dibersihkan, semua dalam keadaan tidak ada sidik jari. Tapi lupa, tangganya barangkali yang dibawa tidak diingat. Bisa saja pada saat konsentrasi ke arah gerakan-gerakan eksekusi, lupa tangga yang tadi disampaikan. Bisa saja yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa ada tangga dan atap. Apakah ada kaitannya tangga dan atap? Pada saat mau masuk ke atap pasti lewat tangga dulu, naik ke atasnya pakai tangga. Ya, ini kan baru asumsi ya. Ini juga asumsi saya pribadi sekali lagi. Kalau tadi saya kan menyambung-nyambungkan apa yang disampaikan oleh pihak polisi dari Polsek, bahwa masalah tangga dan atap. Kalau mau ke atap harus naik tangga. Apakah barangkali pada saat konsentrasi ke arah pengeksekusian, pada saat naik tangga sidik jarinya tidak terhapus? Atau pada saat naik ke atap barangkali, pada saat di atap ada sidik jari yang tidak terhapus? Who knows, siapa tahu. Semuanya bisa terjadi. Karena kita yakini bahwa tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Suatu saat bakal ada jejak yang muncul. Apakah sidik jari di tangga, ataukah sidik jari di atas plafon? Waktu itu 8 hari ke belakang saya pernah meng-up video. Apakah pelaku ada di atas plafon, sudah standby? Walaupun itu pertanyaan konyol, pernah saya sampaikan di salah satu YouTube saya 8 hari ke belakang, yaitu yang berjudul apakah pelaku sudah ada di atas plafon? Ya kan tidak menutup kemungkinan, bisa saja itu terjadi untuk memantau pergerakan dan untuk menghindari supaya ada orang yang melihat. Bisa saja seperti itu. Dan saya kembali lagi, bisa saja kalau memang itu dilakukan antara tangga dan atap, ada sidik jari di tangga, ada sidik jari di atap plafon. Who knows? Kita tidak tahu. Baiklah, itulah materi malam ini. Tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Suatu saat akan muncul jejak. Dan kejahatan tidak selamanya harus ditutup-tutupi. Kita tunggu campur tangan Tuhan, karena Tuhan melihat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.